Assalamualaikum, selamat datang di channel Ahwatara Natural yang kali ini akan berbagi cara membuat sabun cair natural. Di sini saya sedang menuang potasium hydroxide ke dalam distill water atau air murni. Nah, ini suhunya tinggi sekali ya teman-teman. Ini saya aduk sampai kohnya itu menyatu dengan sempurna, sampai larut dengan sempurna. Kalau teman-teman mau melakukan ini, lakukan di tempat yang terbuka supaya larutan kohnya tidak terhirup ya. Jadi di mana udara mengalir bebas, gunakan sarung tangan, baju lengan panjang, kemudian kalau teman-teman berdiri melakukannya pakai uh, sendal yang jarinya tertutup gitu. Karena kalau terciprat itu kulit bisa melepuh. Bahkan terhirup aja tuh kulit bisa gatel. Jadi ini bagian yang paling berbahaya ya. Di sini saya menggunakan sendok stainless steel dan mangkuk plastik yang tahan panas ya. Sekarang saya menuang larutan koh tersebut ke dalam minyak yang tadi sudah disiapkan. Jadi kalau teman-teman mau bikin sabun supaya dia jadi sabun cair ya, itu timbangannya harus presisi. Jadi nggak boleh kelebihan 2 gram itu tuh nggak boleh. Ini sudah dituang, kemudian saya aduk. Ini saya aduknya dengan spatula biasa ya, spatula silikon. Mangkuk yang saya pakai masih mangkuk stainless steel ya, jadi tidak boleh menggunakan mangkuk aluminium karena nanti kohnya akan bereaksi ya. Sekarang saya ganti, saya aduk dengan menggunakan stick blender supaya prosesnya lebih cepat. Tapi kalau teman-teman nggak punya stick blender, mau pakai um, adukan biasa yang tadi itu bisa banget, cuman dia prosesnya agak lama. Nah ini diaduk sampai dia menyatu ya. Kalau masih awal-awal biasanya masih akan terjadi pemisahan ya atau separation, tapi nggak apa-apa, di stick blend aja terus sekitar 15 menit, kemudian ditutup seperti ini. Nah ini sudah ditinggal tadi sama saya 15 menit, kemudian ternyata dia sudah mulai menyatu ya, tapi masih ada minyak di bawah. Jadi di stick blend lagi sampai dia betul-betul nyatu. Stick blendnya pelan-pelan aja. Sekali lagi kalau teman-teman mau pakai manual itu bisa. Nanti saya tunjukin sih di belakang, saya juga dulu awal-awal pakai manual. Ini kan kebetulan batchnya nggak terlalu besar ya, jadi batchnya hanya kecil aja. Resep akan saya tunjukkan di akhir video ya. Ini saya menggunakan 65% olive oil, kemudian sisanya itu castor oil dan coconut oil. Nah ini tadi sudah saya tinggal lagi, kemudian saya buka ternyata masih misah ya, makanya saya aduk lagi. Ini saya aduk-aduk manual dulu nih, karena stick blendernya panas. Jadi nggak terus-terus di stick blender gitu, enggak sih. Kalau dia kerasa panas ya stop aja stick blendernya, ganti pakai manual. Nah ini dia, apa ini namanya nih? Ini yang manual saya lupa namanya apa, hand mixer manual ya. Tapi ini ternyata pas saya mau aduk dia sudah padat, jadi sudah nyatu, ini hampir 90% jadi ya. Jadi akhirnya saya aduk aja, saya mau lihat ternyata masih ada minyak di bawah. Jadi di itu minyaknya kelihatan ya di sebelah kiri atas itu. Nah jadi saya aduk lagi pakai spatula. Ini udah saya tinggal lagi ya. Tuh saya periksa ternyata masih ada minyak. Tuh ya, tuh di bawahnya masih ada minyak. Ini udah ditinggal, kemudian saya cek lagi ternyata udah sempurna ya, 95%. Ini sudah hampir jadi ya. Biasanya saya kalau nuang koh ke dalam larutan minyak itu pasti pakai saringan, karena saya takut masih ada koh yang tersisa yang belum larut ya. Jadi saya pakai saringan. Itu guna saringannya.
Nah ini diaduk lagi ya, untuk dicek lagi di bawahnya masih ada minyak nggak, masih ada separation nggak. Kalau masih ada minyak nanti kita diamin lagi. Ini akan kita diamin lagi ya teman-teman. Nah kemudian saya tinggal lagi. Saya buka, ternyata sudah jadi ya. Ini udah siap, ini udah nggak ada minyak sama sekali di bawah, dia sudah padat. Adonannya sudah padat. Setelah ini kita diamkan selama kurang lebih 24 jam ya. Kemudian kita akan lakukan clarity test besoknya. Nah ini stick blendernya, ini biasanya saya cuci besoknya ya. Jadi dia udah jadi sabun. Jadi nggak usah pakai sabun-sabun lagi, pakai sabun sisanya tadi itu aja. Nah ini dia sudah padat, sudah keras, sudah jadi ya pastanya. Sudah bisa disimpan. Ini kita tutup plastik wrap, kemudian kita simpan di tempat yang hangat ya. Ini suhunya masih panas tuh. Jadi simpan di tempat yang hangat. Nah ini umurnya pastanya sudah 24 jam, jadi ini keesokan harinya. Kemudian saya ambil sedikit ya, kita akan melakukan clarity test. Jadi ambil sedikit aja, ini saya ambil kebanyakan ya, harusnya mah sedikit aja. Kemudian sedikit aja, kemudian dikasih air yang banyak. Supaya dia cepat larut, itu tujuannya. Kemudian ya kita tunggu aja, ini bisa diaduk-aduk. Kalau misalnya hasilnya itu larutannya bening, berarti sudah jadi ya teman-teman sabunnya. Tapi kalau dia larutannya itu berkabut ya, agak milky, putih gitu, itu berarti ada yang masih belum jadi. Mungkin ada yang salah saat nimbang, atau memang pastanya belum jadi, belum siap. Berarti teman-teman bisa diamkan lagi sampai kurang lebih seminggu. Nanti dites lagi. Nah biasanya sih kalau timbangannya dari awal sudah benar, itu dia udah jadi gitu. Jadi memang tergantung dari purity kohnya ya. Kadang-kadang kalau potasium hydroxide yang sudah lama, nah itu dia karena dia purity-nya sudah berkurang, jadi kemungkinan memang akan agak milky sedikit. Nah ini yang sudah didiamkan, kemudian diaduk. Ini udah larut ya, tuh kelihatan ada larutannya di bawahnya, jadi dia masih belum nyatu sama airnya karena memang didiamin aja kan, nggak diaduk-aduk. Nah ini diaduk, ternyata hasilnya bening, jadi berarti sudah jadi ya sabunnya. Itu dia bening sekali, itu busa sabunnya ya. Ini udah bisa langsung dipakai ya teman-teman. Mau buat mandi boleh, mau buat cuci tangan boleh, cuci piring boleh, terserah. Nah ini yang sudah jadi, sudah siap pakai ya. Biasanya saya masukin ke botol seperti ini, saya nggak saya kentelin, jadi saya pakai begitu aja. Nah ini saya simpan di toples-toples gini, jadi saya larutinnya 1:1 ya, 1 gram pasta, 1 gram air gitu. Kemudian dituang sama anak-anak nanti ke dalam botol-botol. Nah ini resepnya ya. Untuk air saya campur dengan gliserin. Kalau teman-teman mau pakai 100% air nggak apa-apa, mau dicampur gliserin juga boleh. Tujuannya itu untuk mempercepat proses ya. Dia jadinya nanti lebih cepat. Tapi kalau mau air aja nggak apa-apa. Kalau teman-teman mau tanya-tanya silakan ya. Silakan di kolom komentar mau tanya apa. Nanti insya Allah saya jawab sesegera mungkin, sebisa saya ya. Atau mungkin ada teman-teman shopmaker lain yang mau nambahin, silahkan ditambahkan. Mungkin saya ada lupa beberapa hal, monggo ditambahin. Demikianlah, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah mampir dan menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.